Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Sahabat Bontor TV yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang lalu, di mana pada pertemuan pertama kita telah mengenalkan seni kaligrafi secara umum, tentang alat-alatnya dan sedikit tentang latar belakang serta fadilah kaligrafi. Sementara pertemuan kedua kita telah mengenal tentang memotong pena, alat-alat untuk memotong pena, serta pentingnya pena yang bagus dalam menulis kaligrafi. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang titik dan pentingnya peran sebuah titik dalam seni kaligrafi. Nanti kita akan mempraktekkan titik sebagai mizan atau sebagai ukuran, dan titik sebagai busolah atau sebagai kompas huruf. Para khattab sudah membagi atau menemukan atau membuat rumus tentang titik ini, dan nanti akan kita praktikkan bersama. Ada 3 macam titik yang nanti akan kita buat. Yang pertama adalah titik sebagai wihdah, sebagai handasah atau nuqtah handasiyah, yaitu titik yang akan kita buat dengan bentuk yang simetris dengan memenuhi kaidah seperti matematika dengan sudut yang benar, dan itu yang harus dipelajari oleh setiap kaligrafer pemula atau setiap siapa saja yang ingin belajar kaligrafi. Bermula dari titik, kemudian dari titik nanti kita akan belajar titik 2, baru kemudian huruf alif. Titik sendiri nanti akan kita pecah menjadi 3 bentuk, bukan 3 bentuk, tetapi lebih tepatnya adalah kita akan menggunakan titik sebagai sebuah fungsi. Yang pertama nanti adalah nuqtah handasiyah atau syaklun handasi, bentuk geometris bagaimana tadi kita terangkan. Kemudian yang kedua adalah nuqtah kalwahdah al-qiyasiyah atau sebagai satuan ukuran, karena dalam khat titik adalah satu-satunya ukuran yang valid yang dipakai oleh seorang kaligrafer dalam menulis. Nanti kita akan kenalkan titik bisa untuk membuat alif. Jika alifnya khat rik'ah maka titiknya 3, ba juga demikian, lebarnya 3, dan 3 itu 3 titik yang diambil dari pena yang dipakai oleh kaligrafer yang sedang menulis. Jadi titik-titik sudah baku, dan titik yang tadi kita bilang sebagai satuan adalah fungsi kedua dari titik. Sementara fungsi ketiga nanti kita akan melihat bahwa titik secara alami, jika kita menulis sebuah titik dalam kertas kosong atau di atas papan tulis, kita kemudian menulis titik, maka secara alami sudut atas dan bawah dari titik itu akan menunjukkan kemiringan yang lebih cenderung ke kiri bagian atasnya dan ke kanan bagian bawah. Demikian juga bagian kiri dan kanan dari sebuah titik nanti akan cenderung bagian yang atas lebih tinggi, bagian yang kanan lebih tinggi dari yang kiri. Dan patokan itu nanti akan kita pakai untuk semua huruf dalam khat, bahwa huruf yang mempunyai garis yang vertikal maka dia akan miring ke kiri bagian atasnya, miring kiri sedikit. Demikian juga dengan huruf yang horizontal, maka sisi kirinya akan lebih rendah daripada sisi kanannya. Dan ukuran busolah ini atau kompas ini ada di semua huruf, bahkan ada di semua kalimat, bahkan ada di semua tarkib atau susunan kalimat. Jadi nanti kita akan belajar tentang macam-macam titik, macam-macam fungsi titik, kemudian akan kita praktekkan, dan insya Allah kita langsung belajar titik 1 dan titik 2 sebelum menulis huruf alif, ba, dan selanjutnya. Karena alif, ba, dan semua huruf akan berangkat dari sudut titik 2, di mana sudut titik 2 tidak akan bisa kita kuasai tanpa menguasai sudut titik 1. Karena itu yang pertama kali kita harus kuasai adalah membuat titik 1.
Demikian sahabat Pontor TV, dan kita akan langsung praktek bagaimana cara membuat titik yang benar. Sahabat Pontor TV yang berbahagia, kita sudah menyiapkan beberapa garis di atas kertas ini. Kemudian ikhwah perlu tahu, mungkin ini adalah polister atau alas yang lembut. Ini fungsinya supaya menahan kertas dari benturan dengan kayu yang kita pakai, sehingga nanti akan menyulitkan jika ada benda yang kurang yang mengganggu, ataupun juga kalau seandainya di atas buku atau di atas kaca tentu sangat licin, maka ini membantu kita untuk menulis dengan bagus. Ini kebanyakan ada di bungkus alat elektronik. Jika masih baru, sahabat bisa beli TV atau monitor atau yang lain dan akan menemukan polister ini dalamnya, bisa diambil, atau alas lain yang mungkin mempunyai kelembutan yang sama. Nah, sekarang kita akan membuat titik. Ya. Titik pertama, sebelum kita tulis di sini, kita terangkan bahwa titik yang pertama berfungsi sebagai syaklun handasi. Ya. Syaklun handasi, atau kita menamakannya mungkin geometri. Nah, bentuk geometri ini adalah sebuah bentuk yang mengharuskan kita untuk menulis dengan sudut yang tepat. Pada gambar ini ikhwah bisa melihat bahwa kita mempunyai garis yang vertikal dan horizontal, kemudian kita pecah sudutnya menjadi, kita ambil sudut tengah-tengah, atau kita semua tahu ini adalah sudut 45 derajat di sini. Nah, sudut inilah yang akan kita pakai untuk membuat titik satu, atau titik syakl handasi. Saya akan menggambar di bawah sini. Jadi ini asumsikan ada garis ke atas, kemudian ini ada sudut 45 derajat. Maka saya letakkan pena saya di sini, kemudian saya tarik ke bawah, kemudian berhenti tepat di garis yang sama. Jadi ikhwah bisa melihat, sahabat semuanya, di sini awal titik, di sini adalah akhir titik di sebelah sisi kanan dan kiri. Kemudian dari atas, ini adalah sudut paling atas dan ini paling bawah. Maka kita harus bisa memastikan bahwa titik geometri kita mempunyai panjang sisi yang sama. Demikian juga jika sudut atas ini kita tarik, maka dia sejajar dengan sudut bawah. Demikian pula sudut kiri kita tarik lurus, dia akan ketemu dengan sudut kanan. Ini akan menjamin bahwa titik kita betul-betul sudah mempunyai sudut yang bagus. Dan dengan titik ini nanti kita akan memakai untuk menghitung beberapa panjang huruf dengan tepat. Nah, kemudian setelah kita mempunyai titik sebagai fungsi geometri, fungsi kedua sebagai wahdah qiyasiyah, wahdatun qiyasiyatun, atau dalam bahasa Indonesia kita bisa kita sebut sebagai satuan ukuran. Satuan ukuran, di mana misalnya saya mempunyai alif di sini, jadi saya menulis alif, atau saya mempunyai ba di sini. Nah, untuk memastikan bahwa apa yang saya tulis ini sesuai dengan kaidah, maka saya akan menghitung atau mengukur bahwa titik saya ini harusnya, bahwa alif saya ini harusnya 3 titik tepat. Nah, titik apa yang kita pakai untuk mengukur? Ini adalah titik yang tadi sudah kita buat, yaitu titik geometri. Demikian juga dengan bak kita. Ya. Tinggi bak misalnya dari garis 1 titik, kemudian lebar bak misalnya kita mempunyai 3 titik, maka titik yang kita pakai adalah titik yang tadi sudah kita gambar, yaitu syaklun handasi tadi. Nah, dengan
dengan adanya titik yang tepat, maka semua huruf bisa kita ukur dengan tepat juga. Jika titiknya tidak tepat, maka huruf menjadi relatif. Maksud saya, jika seseorang mengatakan bahwa ini titik, itu benar dan tidak salah. Jika mengatakan ini titik juga benar. Jika dibilang ini titik, ini juga betul. Tetapi yang kita maksud dalam seni kaligrafi, dalam khat, bukan ini dan bukan ini. Yang kita maksud sebagai lebar atau panjang 3 titik adalah titik yang tadi sudah kita tulis, yaitu titik sebagai syaklun handasi. Dengan demikian kita mempunyai satu persepsi yang sama tentang titik. Jadi tidak titiknya si A berbeda dengan titiknya si B, berbeda dengan titiknya si C, dan lain sebagainya. Jika masing-masing orang punya titik yang berbeda-beda, maka otomatis ukurannya akan berbeda-beda dan semakin tidak jelas ukurannya. Nah, yang ketiga, fungsi titik sebagai busolatul huruf. Ini adalah fungsi ketiga dan fungsi terakhir. Busolatul huruf atau kita sebut sebagai kompas huruf. Seperti tadi yang sudah saya terangkan di depan, bahwa titik jika kita menulis secara geometri, maka menuruti kaidah harus sejajar dengan garis, ya sisi atas harus sejajar dengan sisi bawah, sudut atas sejajar dengan sudut bawah. Tetapi jika seseorang menulis dalam bidang kosong yang tidak ada garisnya seperti di bagian ini misalnya, maka secara alami tangan seseorang akan menulis titik dengan bentuk seperti ini, semuanya. Nah, jika sahabat mencermati, maka titik ini tidak lurus. Atau jika kita tarik garis dari atas ke bawah, maka kita akan menemukan bahwa garis ini miring, miring ke kiri. Demikian juga jika kita tarik garis dari sisi kanan ke sisi kiri, maka kita akan menemukan garis ini tidak sejajar dengan garis yang saya buat lurus di sini. Demikian juga garis yang kiri kanan tidak sejajar dengan garis horizontal yang sudah kita tentukan dengan penggaris yang sebelumnya sudah kita tulis dengan lurus. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa secara alami titik itu mempunyai kemiringan yang sudah konstan, yang sudah pasti, dan itu bisa menjadi para kaligrafer Turki menjadi patokan bagi semua huruf yang ke atas, ya hendaknya sejajar dengan garis horizontal, garis vertikal ini. Maka kita lihat alif di sini sejajar dengan garis di sini. Kita lihat huruf ba di sini sejajar dengan busolah yang di sini. Sahabat semuanya, sebenarnya bentuk seperti ini seandainya kita gambar dan kita umpamakan ini sebagai poros bumi, maka kita akan menemukan bahwa memang bumi sendiri bentuknya itu meskipun bulat, mempunyai poros atas dan bawah, tapi tidak lurus. Demikian juga dengan arah kiri dan kanan juga miring. Karena itulah secara alami sebenarnya tabiat manusia itu lebih cenderung kepada bentuk huruf yang miring ke kiri bagian atasnya dan yang lebih rendah bagian kirinya. Dan ini sudah menjadi tabiat alami, bahkan bumi pun bentuknya tidak kaku atau tidak lurus. Kita akan menggambar contoh atau menulis contoh dua huruf yang nanti akan bisa kita simpulkan mana yang bagus. Yang pertama, saya mempunyai huruf kaf. Saya menggambar huruf kaf pertama seperti ini, dan ini saya tulis sejajar dengan garis yang vertikal maupun yang horizontal, yang lurus. Sementara yang kedua, saya akan gambar kaf tapi dengan kemiringan busolah yang benar. Nah, yang pertama dan yang kedua berbeda. Yang pertama ini semuanya lurus, atas lurus, bawah lurus. Sementara yang kedua atas yang sisi atas garis vertikalnya miring dan garis horizontal juga miring. Jika kita tidak tahu pun tentang tentang busolah, maka secara alami mata kita lebih setuju atau lebih enak untuk melihat bentuk yang kedua, karena bentuk kedua ini mempunyai busolatul huruf atau kemiringan huruf atau kompas huruf yang enak untuk dilihat
yang itu secara alami bagus untuk dilihat dan indah. Karena itulah kita akan menemukan huruf-huruf yang nantinya mempunyai tiang ke atas, atau kita menamakannya al-huruf as-sa'idah dengan kemiringan ke kiri seperti ini, dan huruf yang yang ala satr, ya, huruf yang mendatar, yang mursal, nanti mempunyai kemiringan yang seperti ini juga, atau seperti busolah yang sudah kita sebutkan tadi. Demikian juga kita melihat alam, kita akan menemukan bahwa pohon, bahwa manusia, bahwa segala sesuatu yang sifatnya alami tidak akan ada yang betul-betul lurus, tidak ada yang lurus. Karena itulah sifat kaligrafi atau khat juga demikian juga harus alami, ya, karena itu merupakan fitrah. Jika ini merupakan busolah huruf dalam huruf satu atau satu kalimat atau satu bentuk, maka saya akan menggambar atau menulis sekarang sebuah satu ayat ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Saya akan menulis basmalah, dan nanti ikhwan semuanya akan melihat bahwa ternyata dalam tarkib, dalam susunan kalimat juga ada busolahnya. Kita akan melihat sekarang fungsi busolah tidak hanya dalam satu huruf sebagaimana tadi kita tulis dalam huruf kaf, tapi kita akan melihat bahwa busolah atau kemiringan yang ada dalam khat itu juga terdapat dalam susunan tarkib, dalam susunan kalimat-kalimat yang membentuk sebuah ayat atau sebuah hadis. Ini adalah kalimat sederhana, tarkib yang basit atau yang mudah dari basmalah. Nanti akan kita lihat fungsi dari busolah yang ada di tarkib ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melihat bahwa busolah atau kemiringan yang ada di huruf yang ada di tarkib basmalah ini mempunyai keajekan atau mempunyai kestabilan yang semuanya sama. Jika kita melihat dari ba, kemiringan ba, kemudian kemiringan alif, kemudian ada mim, kemudian lafzul jalalah, lam pertama, lam kedua, kemudian alifnya ar-Rahman, demikian juga lamnya, alifnya ar-Rahim, lamnya, kemudian mim terakhir, maka kita menemukan keajekan. Jadi kita menemukan semuanya sejajar. Demikian juga dengan basmalah, antara ba, mim, lafzul jalalah, ar-Rahman. Nah, di sini hak lebih turun karena memang tarkibnya harus seperti itu. Nah, ar-Rahim juga demikian. Jika kemudian kita pisah-pisah, maka kita akan menemukan bahwa kalimat bismi seolah-olah di depannya kalimat Allah atau lafzul jalalah. Demikian juga ar-Rahman ada di belakangnya bismillah, ar-Rahim ada di belakangnya lagi. Maksud saya, jika kita melihat secara bentuk luar, maka kita akan menemukan bahwa seandainya ini garis lurus, maka bismi ada di sini, kemudian lafzul jalalah di sini, kemudian ar-Rahman di sini, kemudian ar-Rahim di sini. Nah, kita akan menemukan bahwa ini mempunyai kemiringan yang sama. Ini juga demikian sampai terakhir. Dan di sini nanti ada alif, lam, kemudian alif, lam lagi, kemudian di bawahnya mungkin ada huruf mim dan lain sebagainya, yang ini mempunyai kemiringan yang sama. Inilah yang oleh para khattat, para kaligrafer, mereka menyebutnya bahwa ini adalah rahasia khat atau sirrul khat, bahwa huruf itu mempunyai kemiringan yang standar, yang ajak, yang sudah sama dari semuanya, yang sudah baku, sehingga kita bisa merasakan seolah-olah huruf ini meskipun dia diam, dia tidak bergerak, tapi dia bisa menari, menari dalam bahasa lebih puitisnya. Al-Khattatul mengatakannya al-hurufu thabitah lakinnaha mutaharrikah. Huruf ini tetap, dia tidak bergerak, tapi seolah-olah menari-nari, seolah-olah bergerak. Karena kita melihat secara
secara umum salah hurufnya itu tidak diam, tetapi ada ritme atau ada irama. Nah, ritme atau irama itu lahir karena adanya busolah atau kemiringan tadi sudah kita terangkan. Maka belajar titik, ya, baik itu syaklul handasi, wihdah qiyasiyah atau busolatul huruf, itu merupakan pelajaran pertama yang sangat pokok dan sangat penting untuk memberikan gambaran secara umum, namun itu gambaran dasar bagi setiap pelajar yang ingin belajar kaligrafi. Karena itu para ikhwah dan sahabat Member TV semuanya, tidak jarang jika melihat huruf atau sebuah kalimat, yang pertama kali kita lihat adalah kemiringan dari huruf-hurufnya. Baknya seperti apa, mimnya, alifnya. Jika ada masalah dalam kemiringan huruf atau huruf yang satu dengan lain sudah tidak sama, maka kita bisa memastikan bahwa tulisan ini bagus tetapi tidak ada busolah. Atau jika kita melihat bahwa ternyata baknya kurang dari 2 titik atau alifnya kurang dari 2 titik, atau alif di tengah ternyata panjang, padahal harusnya ketika sudah di tengah alif ini menjadi lebih pendek, maka kita bisa menyebutnya bahwa tulisan ini bagus tetapi tidak mempunyai mizan atau wihdah qiyasiyah. Jadi adanya mizan titik-titik ini atau ukuran, bahasa Indonesia mizan, dan adanya busolah merupakan syarat mutlak bagi huruf yang akan kita tulis, dan syarat mutlak yang harus diketahui bagi semua khattat dalam menulis atau dalam belajar kaligrafi. Karena itu sahabat Member TV, setelah kita mengetahui syaklul handasi, wihdah qiyasiyah dan busolah, saya akan menambah satu lagi, dan itu sudah masuk ke dalam pelajaran. Ya, seandainya ini tadi disebut pelajaran juga bisa, tetapi tidak akan ada prakteknya. Makanya untuk mempraktekkan syakl handasi dari setiap titik tadi, kita mempunyai lembar yang baru. Kemudian kita akan memastikan bahwa semua orang yang belajar khat, baiknya dimulai dari jenis satu khat saja, yaitu khat rik'ah. Sebaliknya tadi sudah kita contohkan di sini, ini adalah jenis khat rik'ah. Kenapa khat rik'ah? Karena itu adalah jenis khat yang paling mudah, dan yang paling masuk akal adalah belajar dari yang mudah menuju yang sulit, bukan dari yang sulit menuju yang mudah. Sahabat Member TV yang berbahagia, maka latihan pertama kita setelah kita mengenal fungsi-fungsi titik, syaklul handasi, wihdah qiyasiyah, busolah, maka kita akan pertama kali yang akan kita tulis sebagai latihan untuk menentukan kemiringan huruf adalah membuat titik. Nah, makanya seperti yang tadi kita membuat syaklul handasi, kita membuat sudut 45 derajat dulu sini. Kemudian dari sini kita akan membuat titik 1. Nah, yang keempat sisinya sama, kemudian sudut kiri dan kanan sejajar, sudut atas dan bawah sejajar. Mungkin dengan garis bantu ini kita bisa latihan menentukan kemiringan dulu. Demikian. Jika sudah beberapa kali, kemudian kita bisa memindahkan ke garis. Jadi titik ini membelah garis. Sahabat semua bisa melihat. Nah, saya sudah menentukan beberapa kemiringan di sini dan di sini. Ini adalah kemiringan 45 derajat. Kemudian nanti akan kita sempurnakan dengan membuat titik yang sama semua sisinya. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan latihan pertama, yaitu membuat titik 1. Titik 1 ini akan menjadi dasar bagi latihan kedua nanti, yaitu titik 2. Akan saya terangkan di bawah ini langsung. Titik 2 mempunyai kemiringan yang lebih tegak daripada titik 1. Jika ini adalah sudut 45 derajat dan ini sudut 90, maka kita mempunyai sudut tengah-tengah di sini sekitar 67,5 derajat. Nah, ini letak sudut ini tengah-tengah antara 45 dan 90. Jika 45 adalah sudut titik 1, sebagaimana tadi sudah kita gambarkan, sudah kita contohkan di atas, maka titik 2
titik 2 dalam khotrik adalah garis lurus, akan kita gambar lebih tegak, yaitu begini kira-kira. Ikhwan semua, sahabat bisa membedakan antara kemiringan ini dan kemiringan yang titik di atasnya ini. Ini adalah titik 1, sementara yang ini adalah titik 2. Karena itu sekarang kita pindahkan titik 2 nya di sini. Kita harus bisa menentukan sekali meletakkan pena, ini adalah sudut sekitar 67,5 tadi, atau sudut antara 45 dan 90. Kemudian kita tarik sejajar dengan garis ke kanan. Nah, sementara panjang dari titik 2 ini adalah satu titik, dan titiknya adalah titik yang tadi sudah kita tulis. Maka penerapan titik sebagai satuan ukuran itu kita terapkan pertama kali untuk mengukur titik 2 kita. Dan perlu sahabat semua perhatikan bahwa awal titik 2 harus sejajar dengan akhir titik 2. Demikian juga garis atas titik 2 harus sejajar dengan garis bawah. Nah, jika titik 2 kita nanti sudah benar, ya, kita coba sekali lagi langsung tanpa membuat mizan titik-titik, nah, atau ini. Demikian, jika di atas garis semuanya juga harus sejajar di atas garis, maka ikhwan semuanya dengan modal titik 1 kemudian titik 2 akan bisa menentukan dengan benar sudut dari semua huruf yang nanti akan kita pelajari. Dari titik 2 ini kemudian jika ditarik ke bawah akan menjadi alif, ya. Tapi nanti kita harus memastikan bahwa titik 2 kita benar. Dari sudut alif ini kita bisa membuat huruf ba dengan sudut alif, ya. Dan ini juga sudah titik 2. Jadi dengan titik 2 juga yang ini sudah kita buat akan menjadi huruf mim, menjadi huruf ya, menjadi huruf qaf, semuanya berangkat dari titik 2. Nah, misalnya ini huruf mim juga berasal dari titik 2 yang tadi sudah kita buat. Maka ikhwan semuanya, penguasaan tentang titik 1, titik 2 menjadi dasar yang nanti ikhwan harus latih lebih dahulu sehingga betul-betul paham konsep konsep titik sebagai syaklun handasi, qiyasi, busalah. Kemudian harus menguasai titik 1 dan titik 2 secara teori maupun secara praktek. Jika ini semua sudah ikhwan lakukan dan sudah dipraktekkan, maka kita bisa lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu huruf alif, kemudian huruf ba, huruf mim, huruf ya, huruf qaf, huruf shad, huruf ha, dan huruf ha atau jim. 8 huruf itu merupakan huruf asasiyah atau huruf dasar dalam khot rik'ah yang harus ikhwah lalui dulu, yang harus sahabat lalui. Dari 8 huruf nanti insya Allah sahabat akan bisa menulis sisa dari huruf hijaiyah semuanya dengan benar dengan kaidah khot rik'ah yang baku. Demikian saya kira pengenalan sekilas tentang titik. Dan jika nanti ikhwah sudah menulis dan sudah berlatih, kami mengharapkan partisipasinya bisa dengan banyak latihan, kemudian tidak hanya berlatih sendiri, sebenarnya harus dikoreksikan dan harus menjamin bahwa jika titiknya sudah benar, maka guru yang mengoreksi tadi yang berhak untuk mengatakan sekarang kamu nulis alif, sekarang kamu ke huruf ba, sekarang kamu ke huruf mim, dan lain sebagainya. Maka al-khottu khot para sahabat semuanya tetap makhfiyun fi ta'limil ustaz, atau tersembunyi di balik pengajaran seorang guru. Maka silahkan belajar kaligrafi dengan terus semangat. Jika ada kawan-kawan yang di samping sahabat semuanya bisa membantu, hendaknya selalu berdiskusi atau mendatangi guru kaligrafi terdekat, kemudian dengan niat bismillah, insya Allah akan banyak yang akan membantu nantinya. Demikian para sahabat Mandor TV semuanya, pelajaran titik sudah selesai, sudah ada gambaran, kemudian yang tinggal adalah praktek dan terus praktek, atau dalam bahasa para khotab namanya kasratul mashki, berbanyak latihan. Bikasratul mashki yaqwa al-yad atau taqwa al-yad. Dengan banyak latihan tangan akan menjadi kuat, dengan sedikit latihan tangan akan menjadi lemah. Dengan banyak latihan kita akan mulai terbiasa memegang pena dengan sudut dan sebagainya.
Karena itu khat tidak hanya teori tapi betul-betul harus dipraktekkan. Dan awal pengenalan tentang titik mudah-mudahan menjadi sebuah awal yang baik dalam mengenal seni kaligrafi secara lebih mendasar dan mempunyai fondasi yang kuat, sehingga jika memahami khat secara lebih lanjut kita mempunyai asas dan tidak kebingungan ini ukurannya apa, ini kenapa miringnya sekian dan sekian. Karena itulah mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa pencerahan atau membawa ilmu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya dalam terus menuntut ilmu, terus berbagi, terus sharing, dan terus menjadi lebih baik dari hari kemarin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.